Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Kali ini kita akan belajar, terutama ini materi kelas 10 ya, untuk kelas 10 ya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Saya rasa video yang sudah dikumpulkan sudah cukup baik untuk mendeskripsikan identitas sosial gitu ya, tindakan sosial, sorry. Tindakan sosial, apa saja jenis-jenis rasionalitas tindakan menurut Max Weber gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu hubungan sosial. Masih dalam satu bab yang sama ya, jadi kita belum beranjak ke bab yang lain. Kita masih di bab berapa, bab 3 yaitu identitas sosial, hubungan sosial dan eh, tindakan sosial gitu ya. Nah, apa hubungan sosial itu? Ini agak panjang ya penjelasannya, kali ini agak panjang dan ada penugasannya juga. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena ini prinsipil dalam pembelajaran sosiologi. Ya, agaknya siswa sosiologi harus tahu ya beberapa konsep ini gitu. Eh, Hubungan sosial dalam KBBI ini ya, di modul kalian silakan dibuka halaman berapa, coba dicari ya hubungan sosial karena modul saya halamannya berbeda dengan punya kalian gitu. Dalam KBBI, hubungan sosial berarti hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya secara mendasar masyarakat itu selalu punya individu kita sebagai individu selalu punya hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, selalu punya hubungan dengan orang lain. Nah, secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong menolong. Ya, ini konsep idealnya gitu ya, bahwa setiap individu itu hubungan sosial bisa disebut hubungan sosial kalau dia bersifat timbal balik gitu ya, sama seperti uh, sama seperti hal-hal yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa harus saling mengakui satu sama lain bahwa kita menjalin hubungan sosial dengan orang tersebut gitu ya. Jadi kayak misalnya hmm, pacaran gitu ya. Pacaran itu bentuk dari hubungan sosial yang satu sama lain saling memiliki, saling beri timbal balik gitu ya. Minimal timbal balik perasaan gitu. Ketika berjalan ya timbal balik eh, traktiran gitu ya, bayarnya gantian dan seterusnya gitu ya. Atau yang satu bayarin, yang satu memberikan perhatian misalnya begitu ya. Jadi itu adalah hubungan sosial dan hubungan sosial itu sifatnya kesepakatan gitu antara dua individu, makanya disebut timbal balik gitu. Dengan dasar saling tolong menolong. Nah, unsur utama yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Nah, maka hubungan sosial itu nggak bisa lepas dari apa yang disebut dengan interaksi sosial gitu. Nah, ada perbedaan mendasar antara hubungan sosial dan hubungan eh, apa? Hubungan secara biologis gitu ya. Kalau secara biologis misalnya kita anak dari orang tua kita itu hubungan darah gitu ya, hubungan yang terjalin secara alamiah, secara biologis gitu ya. Tapi menjalin hubungan secara biologis belum tentu kita menjalin hubungan sosial gitu. Jadi kalau tidak ada interaksi di dalamnya, tidak pernah berinteraksi sama sekali, maka tidak ada hubungan sosial di situ. Secara hakikat dasar hubungan sosial yang basisnya adalah interaksi sosial, maka di situ tidak ada hubungan sosial. Hubungan darah ada gitu. Jadi misalnya ada kasus seperti orang eh, seorang bayi dilahirkan terus dibuang gitu ya atau dititipkan di panti asuhan gitu ya. Apakah orang tua yang membuang itu punya hubungan darah dengan si bayi? Ya punya gitu. Tapi apakah punya hubungan sosial? Belum tentu. Selama belum terjadi interaksi. Jadi inti terjalinnya sebuah hubungan sosial itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Hubungan timbal balik yang didasari pada kontak sosial dan komunikasi gitu. Jadi ngobrol lah, gampangnya ngobrol. Ngobrol itu interaksi, salah satu bentuk dari interaksi sosial. Makanya di era digital semakin meluas gitu ya definisi interaksi. Kadang kita cuma kenalan di Instagram terus berteman, maka pertemanan itu adalah hubungan sosial yang terjalin karena interaksi kita di dunia digital begitu ya. Nah, sebenarnya apa hakikat interaksi sosial? Hakikat itu inti dasar ya. Jadi inti dasar dari interaksi sosial itu adalah manusia secara alamiah memiliki hasrat untuk
berkomunikasi ya, senolep-nolepnya manusia, seintrovert-introvertnya manusia, dia selalu butuh komunikasi dengan orang lain gitu ya. Sekuat-kuatnya orang menghadapi kesepian dengan dirinya sendiri, dia tetap butuh interaksi atau komunikasi atau bergaul dengan orang lain. Mungkin lingkungan pergaulannya yang lebih kecil gitu, tapi tetap perlu gitu, tetap membutuhkan karena itu adalah kebutuhan primer individu gitu. Di luar apa yang kita tahu sejak SD ya, sandang, papan, pangan gitu ya. Tapi ada kebutuhan lain yang disebut kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu apa? Interaksi sosial gitu. Interaksi sosial dengan orang orang lain gitu. Oleh karena itu, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Setiap manusia berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik untuk memperoleh sesuatu. Jadi kalian bertengkar gitu ya dengan pasangan kalian tuh bentuk interaksi sosial, masuk dalam interaksi disosiatif nanti. Nanti akan dijelaskan. Jadi ini akan agak panjang gitu ya, interaksi sosial. Materi interaksi sosial ini. Nah, ada beberapa syarat terjadinya interaksi sosial dan ini bukan syarat yang pakem juga ya. Tapi bisa menjadi ukuran mendasar secara konvensional, bisa disebut interaksi sosial itu bila seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah bila jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Jadi kalau ngobrolnya sendirian, ngomong sendiri begitu itu tidak bukan bukan interaksi ya, bukan dialog, bukan interaktif tapi monolog gitu ya. Jadi ngobrol sendiri. Nah, interaksi sosial itu jumlah pelakunya minimal 2 orang atau lebih. Nah, itu baru bisa terjadi interaksi sosial. Terus yang kedua, komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Sorry ya, ini tipe ya, lambang. Nah, bahasa itu adalah lambang atau simbol ya yang berbentuk alfabet. Alfabet itu kan apa lambang ya. Jadi dia A bentuknya begitu gitu. Yang dikombinasikan menjadi kata, yang kata dikombinasikan menjadi kalimat. Jadi nggak mungkin ada orang menjalin komunikasi tanpa simbol apapun. Bahkan bahasa isyarat pun merupakan sebuah simbol perantara komunikasi gitu. Jadi itu ya syarat yang kedua. Jadi nggak mungkin komunikasi tanpa, jadi telepati gitu ya. Kalau satunya bisa telepati, yang lain tidak, kan tidak terjadi komunikasi gitu. Jadi komunikasi harus ada simbol-simbol yang disepakati bersama ya. Terus dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa depan gitu ya. Jadi ruang dan waktu gitu ya. Jadi kapan kita berinteraksi dan seterusnya gitu ya. Terus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, biasanya orang berinteraksi itu memiliki tujuan ya, selalu memiliki tujuan. Terlepas itu bahkan basa-basi pun ya, basa-basi pun tuh punya tujuan. Tujuannya apa ya? Basa-basi tujuannya. Apa tujuan basa-basi? Ya mencairkan suasana, mengakrabkan diri dan seterusnya. Jadi setiap orang yang menjalin interaksi pasti punya tujuan gitu ya. Apalagi interaksinya dengan lawan jenis gitu ya, misalnya selalu punya tujuan tuh, misalnya PDKT dan seterusnya. Jadi interaksi sosial itu paling tidak syarat syarat relatifnya ada 4 ini ya, syarat mendasarnya jumlahnya lebih dari 2 orang, 2 atau lebih dari orang, 2 orang, ada perantara simbol di sana, salah satunya bahasa, terus dimensi waktu, terus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, sedangkan menurut Surjono Sukanto, ini 4 syarat ini menurut Charles Lomis ya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, syarat interaksi sosial itu cuma 2, kontak sosial dan komunikasi. Kontak itu gampangnya ya, dalam kasus sehari-hari yang kita pahami adalah eye contact gitu ya misalnya, ya, kontak mata gitu. Jadi orang yang sudah menjalin hubungan sosial lama kadang melakukan interaksi hanya dengan eye contact saja sudah di sana terjadi kontak dan komunikasi gitu. Misalnya ada orang jatuh terus kita lihat-lihatan sama teman kita terus tiba-tiba ketawa tanpa ada kata yang diucapkan. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai interaksi sosial karena dari kontak itu diperantarai chemistry sebagai simbol yang menghasilkan komunikasi sehingga dua-duanya saling tertawa gitu ya. Nah, tapi itu level hubungan sosial yang sudah intim gitu ya, sudah akrab gitu ya, bertahun-tahun dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya ketika kita naik motor, di depan kita ada motor, maka itu sudah terjadi kontak sosial gitu ya. Kita sudah berhadap-hadapan secara langsung atau virtual gitu ya.
Tapi kita pakai contoh yang secara langsung gitu ya. Jadi kita motor, terus di depan kita ada motor, maka di situ sudah terjadi kontak sosial gitu ya. Tapi apakah bisa disebut interaksi? Belum bisa selama belum ada komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Pesan yang disampaikan menggunakan simbol. Contoh, jadi ketika kita ada di belakang motor, kita ada di belakang motor gitu ya, di depan ada motor di depan kita di belakang, itu sudah terjadi kontak sosial. Nah, ketika berjalan beberapa meter, motor yang di depan sen kanan gitu ya. Sen kanan itu menunjukkan bahwa dia mau belok ke kanan. Lalu kita menyalip dari kiri, maka itu sudah terjadi komunikasi. Maka fenomena itu bisa disebut sebagai interaksi sosial begitu ya. Jadi itu contoh contoh sederhana interaksi sosial menurut Charles Lomis dan Surjono Sukanto. Begitu ya. Nah, ini tugas yang pertama adalah silakan kalian membuat satu contoh, ditulis di sebelah modulnya ini. Satu contoh interaksi sosial dari dua tokoh ini, salah satu dari dua tokoh ini. Misalnya ya, Andi mengobrol dengan siapa, membahas tentang apa gitu ya. Andi mengobrol mengobrol dengan Desi membahas tentang pelajaran matematika gitu ya. Nah, di situ ada apa saja syarat sehingga dia bisa disebut interaksi sosial. Oh, pelakunya lebih dari satu. Komunikasi antar pelaku menggunakan bahasa, terus dimensi ruang dan waktu gitu ya. Dimensi waktunya kemarin atau hari ini atau minggu depan gitu ya. Terus memiliki tujuan yang hendak dicapai gitu ya. Atau pakai contoh yang Surjono Sukanto, kontak sosial dan komunikasi gitu. Nah, itu tugas yang pertama. Lalu selanjutnya adalah pendekatan interaksi sosial. Jadi, pendekatan interaksi sosial ini pendekatan yang dimaksud itu adalah upaya untuk kita memahami interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi kalau dalam sosiologi itu pendekatan adalah kata yang digunakan untuk kita berusaha mendekati pemahaman atas apa yang ingin kita pelajari gitu ya. Karena ini kita ingin mempelajari interaksi sosial, maka pendekatan interaksi sosial. Kalau kita ingin mempelajari tentang struktur sosial atau hubungan sosial, interaksi sosial bagian dari hubungan sosial. Kita ingin memahami multikulturalisme, maka pendekatan multikulturalisme begitu ya. Kalau kita ingin memahami pasangan kita, maka pendekatan nama pasangannya gitu ya. Jadi dalam sosiologi itu begitu cara belajarnya. Nah, pendekatan interaksi sosial itu ada banyak tokoh gitu ya, tapi yang kita bahas sekarang adalah dari Herbert Blumer gitu ya. Jadi Herbert Blumer ini nama tokoh gitu ya. Nah, menurut Herbert Blumer, kita bisa memahami interaksi sosial itu kalau kita mengidentifikasi makna dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu menghasilkan makna, makna menghasilkan kebudayaan yang berbeda gitu ya. Jadi interaksi sosial di berbagai macam daerah itu selalu mengandung makna yang berbeda-beda. Maka untuk bisa memahami interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, kita harus memahami makna yang dipakai masyarakat tersebut terkait dengan sesuatu yang dipakai dalam interaksi sosialnya. Saya beri contoh misalnya, konsep sederhana pendekatan interaksi sosial menurut Herbert Blumer ini ATM ya, act, think, meaning gitu ya. Jadi act itu tindakan, think itu sesuatu, meaning itu makna gitu ya. Jadi formatnya ini. Jadi kita bisa bawa bawa bekal pendekatan ini kalau kita mau interaksi dengan orang lain sehingga tidak ada kesalahpahaman, sehingga kita bisa memahami bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain di belahan dunia manapun gitu ya. Nah, misalnya contohnya begini, tindakan masyarakat Hindu pada sapi. Nah, tindakan ini kan act ya, act. Tindakan masyarakat Hindu ini pada sapi ini think gitu ya. Meaningnya apa gitu ya. Jadi misalnya nih ya, tindakan masyarakat Muslim pada sapi gitu. Kan tindakannya sama ya, tindakannya sama gitu ya. Tapi thingnya berbeda gitu ya. Sorry, thingnya sama gitu ya, tindakannya sama. Sorry,
thing-nya sama gitu ya, sapi, sama-sama sapi, tapi tindakannya bisa berbeda kalau meaning-nya berbeda gitu ya. Tindakan masyarakat Hindu pada sapi itu adalah diperlakukan layaknya seorang ibu kan begitu ya. Layaknya apa orang Islam memperlakukan kucing gitu ya, kurang lebih. Karena sapi dianggap hewan hewan kesukaan dewa ya, hewan yang disukai oleh para dewa gitu ya, atau bahkan dewa itu sendiri begitu. Sehingga di India atau masyarakat Hindu tidak pernah makan sapi, makan daging sapi gitu ya. Jadi act-nya bisa berbeda kalau meaning-nya berbeda meskipun thing-nya sama gitu ya. Sedangkan ketika kita berinteraksi dengan orang muslim, tindakan orang muslim pada sapi itu berbeda dengan tindakan orang Hindu pada sapi gitu ya. Nah, orang muslim memaknai sapi sebagai hewan kurban sehingga justru sapi ketika bulan kurban di banyak orang mencari untuk disembelih, untuk dibunuh bahkan dan untuk dimakan karena maknanya, meaningnya bagi orang muslim sapi itu bukan utusan para dewa atau bukan peliharaan yang tidak boleh dimakan tapi justru dianjurkan untuk menjadi hewan kurban yang bisa mewakili kurban untuk 7 orang kan begitu ya. Jadi meaning bisa menghasilkan tindakan yang berbeda-beda meskipun thing-nya sama. Jadi meaning atas thing ya, meaning atas sesuatu, makna atas sesuatu itu bisa menghasilkan tindakan yang berbeda-beda. Dan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan interaksi sosial gitu ya. Jadi kita berinteraksi dengan orang Hindu dalam membicarakan sapi itu harus punya cara interaksi yang berbeda dengan kita berinteraksi dengan orang Muslim gitu. Begitu ya. Jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Tugasnya hanya satu tadi. Dan yang ini silakan jika ingin mendapat nilai tambah, silakan membuat ilustrasi penjelasan act, thing, meaning. Kurang lebih seperti ini. Yang merupakan pendekatan interaksi sosial menurut Herbert Blumer. Itu saja untuk hari ini. Saya tunggu di linknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.